Halo sahabat semua, berjumpa lagi dengan YouTube kami, YouTube channel Komet ID. Dan kali ini kita akan bahas tentang rahasia sukses seorang tokoh yang terkaya yang ada di Indonesia, yaitu Chairul Tanjung. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya ingatkan kembali kepada sahabat semua untuk klik subscribe channel ini, kemudian di like dan di komen video ini ya. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di mana Chairul Tanjung? Chairul Tanjung itu merupakan orang yang terkaya yang ada, merupakan salah satu orang yang terkaya yang ada di Indonesia. Nah, di mana baru-baru ini di bulan April 2022, majalah Forbes, yaitu majalah dari Amerika Serikat, merilis daftar orang terkaya sedunia. Dan di mana di Indonesia salah satu tokoh yang dicatat di majalah tersebut yaitu Chairul Tanjung dengan urutan ranking di 263 orang terkaya yang ada di dunia. Menurut majalah Forbes, kekayaan Chairul Tanjung itu mencapai 8,3 miliar US dollar atau setara dengan 120 triliun rupiah. Kekayaan dari Chairul Tanjung ini berasal dari berbagai sumber perusahaan yang dia miliki, mulai dari Transmedia, Transmart, Bank Mega hingga Allobank. Dari majalah Forbes tersebut bahwa diketahui Chairul Tanjung itu merupakan pemilik City Corp dengan berbagai bisnis seperti perusahaan media, baik itu online maupun televisi. Kemudian berikut daftar kekayaan Chairul Tanjung yang berlimpah ini. Yang pertama, tanah dan bangunannya. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Chairul Tanjung memiliki harta tak bergerak berupa tanah dan bangunan dengan total 445,97 miliar, di mana ada 11 tanah dan bangunan yang tersebar di Purwakarta, Jombang, Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Singapura. Kemudian yang kedua, alat transportasi dan mesin. Dalam laporan itu, Chairul Tanjung mempunyai 8 mobil mewah dan sepeda motor dengan total mencapai 15,5 miliar. Oke, kita lanjut. Lalu seperti apakah sosok dari Chairul Tanjung ini? Yang pertama, lahir dari keluarga yang pas-pasan. Walaupun banyak pengusaha sukses yang sudah lahir dari keluarga yang cukup sukses juga, namun tidak begitu halnya dengan Chairul Tanjung. Laki-laki kelahiran Jakarta 16 Juni 1962 ini merupakan anak dari 6 saudara dari pasangan Abdul Ghaffar Tanjung yang berasal dari Sibolga, Sumatera Utara, dan Halimah dari Cibadak, Jawa Barat. Masa muda Chairul Tanjung ini tidaklah bergelimang harta dan kecukupan. Sang ayah hanya seorang jurnalis dari koran yang terbilang kecil. Bahkan memasuki periode baru, perusahaan tempat ayahnya bekerja tersebut ditutup karena dianggap bertentangan dengan pemerintah. Jatuhnya keadaan ekonomi keluarga Chairul memaksa mereka untuk menjual rumahnya dan tinggal dalam sebuah losmen kecil yang sangat sempit bila dihuni keseluruhan anggota keluarga mereka. Dari sinilah Chairul Tanjung disebut-sebut sebagai si anak singkong, karena memiliki latar belakang keluarga yang sangat biasa-biasa saja. Selain itu, julukan tersebut juga populer berkat buku biografi Chairul Tanjung yang berjudul Chairul Tanjung Si Anak Singkong, yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Kompas. Buku ini disusun oleh seorang penulis dan jurnalis bernama Cahya Gunawan Direja. Yang kedua, menempuh pendidikan tinggi.
Dengan keadaan ekonomi yang tidak dapat dikatakan berkecukupan, Hairul masih tetap dapat menempuh pendidikan dengan baik. Pada masa kecil, Hairul mengenyam pendidikan SD dan SMP di Vanlit di wilayah Gunung Sahari. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Jakarta yang biasa dikenal dengan SMA Budi Utomo di Jakarta Pusat. Tidak menunda waktu, Hairul Tanjung langsung memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas. Pada saat itu, Hairul memiliki jurusan kedokteran gigi di Universitas Indonesia dan lulus pada 1987. Saat ingin memenuhi kebutuhan kuliahnya, dirinya mulai mencoba dunia bisnis kecil-kecilan, mulai dari berjualan buku kuliah di kampus, kaos, hingga fotokopi. Walaupun berasal dari keluarga yang pas-pasan, Hairul Tanjung tak patah semangat. Hingga akhirnya ia memperoleh predikat mahasiswa teladan tingkat nasional untuk periode 1984 hingga 1985. Kemudian Hairul Tanjung melanjutkan studi pada 1995. Dia mendapatkan gelar MBA-nya dari Eksekutif Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen atau IPPM. Namun sayangnya gelar tersebut belum benar-benar sah karena Hairul belum menyelesaikan tesisnya. Baru-baru ini universitas tersebut memberikan kesempatan pada Hairul untuk mendapatkan pemutihan dan menyelesaikan gelarnya. Yang ketiga, awal mula terjun ke dunia bisnis. Nah, ini yang seru nih. Hairul Tanjung pertama kali menjajaki dunia bisnis serius ketika ia merintis sebuah toko yang menjual peralatan kedokteran dan laboratorium. Toko tersebut didirikan di wilayah Senen, Jakarta Pusat, meski akhirnya harus mengalami kebangkrutan. Wah, bangkrut juga ya dia ya. Kemudian setelah gagal akan usahanya tersebut, Hairul bersama beberapa rekannya mulai bisnis baru di bidang ekspor sepatu anak-anak yang berpayung di sebuah perusahaan yang bernama PT Pariyati Sindutama. Hanya dengan bermodalkan 150 juta rupiah hasil pinjaman dari sebuah bank, usahanya tersebut terbilang sukses karena langsung mendapatkan pesanan jumlah besar dari Italia. Walaupun keberuntungan seakan sedang berpihak kepada Hairul dan perusahaannya tersebut, nyatanya terdapat sesuatu yang mengganjal di hatinya. Pada akhirnya perbedaan pandangan dan lain hal, Hairul memutuskan untuk berpisah dengan ketiga rekannya yang selama ini sudah bersama-sama membangun bisnis sepatu ekspor tersebut dan mulai membangun usahanya sendiri. Kemudian yang keempat, mendirikan CT Corp. Selain memiliki kepiawaian dan naluri yang baik dalam bidang bisnis, Hairul juga merupakan pria yang memiliki relasi yang sangat luas. Ayah dari kedua orang anak ini tidak memilih-milih dengan siapa ia menjalin relasi, mulai dari kalangan atas hingga para pekerja kelas bawah yang mungkin banyak yang menganggap mereka tidak selevel dengan seorang Hairul Tanjung. Dengan keahliannya yang dimilikinya dan luasnya relasi dari Hairul, kesuksesan pun berlahan datang. Hairul kemudian mendirikan para grup yang memiliki sebuah perusahaan payung bernama Para Inti Holdindo. Hairul pun berusaha memusatkan bisnisnya pada 3 sektor, yaitu keuangan atau finansial, multimedia, dan properti. Untuk mengorganisir sektor keuangan, Hairul memiliki anak perusahaan bernama Para Global Investindo. Dalam sektor multimedia dan investasi, ia mendirikan Para Inti Investindo. Sedangkan untuk sektor properti, ia mendirikan Para Inti Propertindo. Dalam menjalankan usahanya, Hairul lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain dibandingkan membangun dari awal. Salah satu akuisisi dari Hairul yang paling terkenal adalah Bank Karman, yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Mega. Bank Mega ya. Selain itu, ia juga membeli sebagian besar saham dari
Carrefour Indonesia sebanyak 40% melalui perusahaannya yang bernama Transcorp. Pembelian itu diresmikan pada bulan Maret 2010. Penandatanganan penjualan saham tersebut bahkan tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Perancis. Jatuh bangun Trans TV. Nah, ini pemilik Trans TV juga dia ya. Pada saat ini Trans TV dan Trans 7 menjadi salah satu sumber utama kekayaan dari Khairul. Namun jangan salah sangka, ternyata perjalanan di perusahaannya yang satu ini tidak semulus yang Anda kira. Khairul pertama kali mendirikan Trans TV dengan nama perusahaan PT Televisi Transformasi Indonesia untuk mendirikan saluran media yang nantinya akan menjadi salah satu channel televisi tersukses. Ini saja Khairul harus meminjam uang sebesar 100 miliaran kepada bank karena dana yang ia miliki saat itu hanya 50 miliar saja. Ternyata kesulitan yang diterima Khairul dalam membangun Trans TV tidak hanya sampai di situ. Estimasi biaya yang dia buat sebelumnya ternyata tidak cukup. Belum lagi ia sudah memperkerjakan 250 karyawan di tahun 2000. Biaya yang dibutuhkan oleh Trans TV untuk saat itu mencapai 400 miliar rupiah. Karena hal tersebut, Khairul terpaksa kembali mengajukan pinjaman kepada bank. Stasiun televisi miliknya itu pertama kali melakukan uji siaran pada tahun 2001, tepatnya pada bulan Desember. Siaran uji coba tersebut hanya berlangsung selama 12 jam saja. Kemudian waktu siaran dari Trans TV pun bertambah menjadi sekitar 20 jam. Oke, yang keenam, salah satu orang terkaya di Indonesia dan di dunia. Dia melalui majalah Forbes yang tadi yang diterbitkan di bulan April 2020, dia termasuk orang terkaya di dunia dengan ranking 263. Itulah tadi rahasia sukses dari seorang tokoh terkaya di Indonesia, Khairul Tanjung. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang channel ini, dan jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.